Sejarah Pendopo Panjer Gunung, Desa Banioro, Ki Hajar Welaran. Pada tahun 1831, pasukan gabungan Kompeni Belanda bersama pasukan Surakarta, yang dipimpin oleh Senopati Arumbinang IV ditambah prajurit Yogyakarta yang setia pada kompeni serta beberapa ofisir perwira kompeni menyerbu Panjer Roma. Satu demi satu pertahanan Panjer Roma yang kuat dapat dihancurkan. Dan Panjer Roma dapat dikuasai oleh Adipati Arumbinang IV bersama kompeni Belanda. Sedangkan sisa prajurit Panjer Roma ada yang mundur ke utara, melalui Jatimalang, Karangkembang Alian bahkan ada juga yang mundur melalui Wonoyoso, Karangsari, Wonosoro dan akhirnya semua berkumpul di Desa Banioro. Perjuangan Kanjeng Raden Adipati Temenggung Kolopaking IV diteruskan oleh Endang Kertowongso paman dari Ki Hajar Welaran, dan mendirikan pemerintahan Panjer Gunung yang sekarang jadi Makam Panjer, diikuti oleh Senopati Gomowijoyo, Banaspati Joyomenggolo dan Ki Kertodrono Penembahan Sigaluh. Pemerintahan Panjer Gunung dipimpin oleh Ki Endang Kertowongso, yang selanjutnya menggantikan KRAT Kolopaking IV. Setelah beberapa bulan, Panjer Gunung menghimpun kekuatan dari sisa-sisa prajurit Panjer Roma yang terpencar, dengan penggabungan prajurit dari Sigaluh yang dipimpin oleh Ki Kertodrono serta para pemuda dan rakyat yang berdatangan dari Desa Celapar, Cemoro Sewu, Jemur, Selorondo, dan Kaligending, untuk dilatih keprajuritan menggunakan berbagai macam senjata panah, tuluk beracun, bedil. Setiap malam pasukan kompeni Belanda tidak dapat tidur karena prajurit di bawah pimpinan Banaspati Joyomenggolo selalu menyerang secara bergerilya, dan setiap pagi ada pasukan kompeni yang mati dibunuh, ada yang digantung bahkan ada juga pembakaran rumah-rumah yang orangnya dicurigai membantu Belanda. Karena setiap malam, prajurit Gomowijoyo bergerilya ke daerah kekuasaan kompeni VOC, maka Senopati Arumbinang IV dan ofisir kompeni serta utusan Jenderal de Koch berunding untuk segera menghancurkan kantong-kantong gerilya sampai markasnya di Banioro. Kemudian seluruh pasukan kompeni Belanda dan pasukan Arumbinang IV disiagakan untuk menyerbu pada senja hari, yang akan digempur adalah markas sisa prajurit Panjer di Banioro, tetapi rencana tersebut dapat diketahui oleh prajurit Panjer Gunung. Maka pemerintah Panjer Gunung dengan seluruh kekuatannya siap siaga menyambut serbuan pasukan kompeni Belanda dan Arumbinang IV dengan menggunakan siasat capit urang. Begitu pasukan kompeni Belanda masuk desa Karangsambung, langsung dihadang oleh pasukan Panjer Gunung, maka terjadilah perang besar-besaran. Semua kekuatan pasukan Panjer Gunung dikerahkan baik yang dari Celapar dan Selorondo yang dipimpin oleh Ki Endang Kertowongso dan Ki Hajar Welaran, demikian pula yang dari Jemur dan Cemoro Sewu yang dipimpin Ki Kertodrono pasukan Sigaluh, secara serentak menyerbu pasukan kompeni Belanda dan pasukan Arumbinang IV. Pasukan kompeni Belanda dan pasukan Arumbinang IV merasa kebingungan, karena apabila mau lari ke barat mereka harus menyeberang Kali Lukulo dan di situ disambut panah, lembing, dari pasukan Sigaluh, pimpinan Ki Kertodrono dan Banaspati Joyomenggolo. Apabila mundur, mereka dihadang oleh pasukan Senopati Gonowijoyo dari Kaligending dan Jemur. Pasukan kompeni Belanda dan pasukan Surakarta yang dipimpin oleh Ofsir Mayor Van Rooyen, Kapten Arons dan Huster, terpaksa bertahan di lereng tebing Kali Lukulo dan hutan pohon bambu, sambil menunggu bala bantuan datang. Pertempuran di Karangsambung benar-benar merupakan pertempuran besar, di mana pasukan kompeni Belanda beserta pengikutnya mengalami pukulan berat mental dan fisik. Banyak prajurit yang meninggal dan luka-luka berat, mereka hanya bergeletakan bercampur dengan mayat di jalan setapak Tegalan dan di lereng perlindungannya, sedangkan bahan makanan sudah banyak yang habis. Kondisi yang demikian dimanfaatkan oleh pasukan Panjer Gunung untuk terus menekan dan menggempur pasukan kompeni Belanda dan pasukan Arumbinang keempat. Akhirnya pasukan Panjer Gunung dapat menguasai Karangsambung, dan dapat merampas persenjataan yang dimiliki oleh pasukan kompeni Belanda dan pasukan Arumbinang IV. Namun sayang pasukan Panjer Gunung tidak dapat menggunakan senjata yang dirampasnya tersebut. Kalau saja para prajurit Panjer Gunung dapat menggunakan senjata rampasan tersebut, tentunya pasukan gabungan kompeni Belanda sudah dihancurkan, dibunuh semua oleh pasukan Panjer Gunung. Namun akhirnya pasukan gabungan kompeni Belanda tidak berani keluar dari tempat perlindungannya, karena kalau sampai keluar tentu akan terkena panah, lembing, tuluk beracun. Karena itulah pasukan kompeni Belanda dan pasukan Arumbinang IV terpaksa bertahan berhari-hari sambil menunggu bala bantuan yang datang. Ki Hajar Welaran beserta Ki Kertodrono Adipati Sigaluh, sudah mengerti keadaan pasukan kompeni Belanda dan pasukan Arumbinang IV yang terdesak, dan sudah tidak berdaya dan mentalnya jatuh dan semangat bertempurnya sudah hilang.
Hingga para pimpinan pasukan prajurit Panjer Gunung tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, dan sepakat untuk mengadakan penyerangan secara serentak terhadap pasukan Kompeni Belanda dan pasukan Arum Binang IV. Pasukan prajurit Sigalu bergerak dari arah Cemoro Sewu dipimpin sendiri oleh Ki Kertodrono, menuju sasaran di tepi Kali Lukulo, dan pasukan prajurit Panjer yang dipimpin oleh Banaspati Joyo Menggolo dari desa Jemur bergerak ke timur, pasukan prajurit Panjer dengan Senopati Gomowijoyo dari arah Kali Kending menjepit ke barat, sedangkan Ki Hajar Welaran, Ki Kertowongso Sudirso, dari arah desa Selorondo bergerak juga menjepit ke barat bersama Ki Endang Kertowongso bersama Laskar Pemuda Banioro. Pasukan Kompeni Belanda dan pasukan Arum Binang IV digempur habis-habisan, akhirnya pasukan gabungan Kompeni Belanda banyak yang meninggal, sedangkan yang masih hidup berhamburan melarikan diri. Disinilah pasukan Kompeni Belanda pontang-panting karena dikejar oleh rakyat. Akhirnya pasukan gabungan Kompeni Belanda kebingungan. Pada saat bersamaan pasukan bantuan datang untuk membantu pasukan gabungan Kompeni Belanda dan pasukan Arum Binang IV, sehingga semangat perang kembali berkobar, bala bantuan yang masih segar bugar langsung menggempur pasukan Panjer dan pasukan Sigalu dari segala penjuru, dan akhirnya keadaan pun berbalik yaitu pasukan Panjer dan Sigalu tidak mampu menghadapi pasukan Kompeni Belanda yang didukung dengan persenjataan lengkap. Akhirnya di semua sisi pasukan Kompeni Belanda dapat memukul mundur pasukan Panjer dan Sigalu. Pasukan Panjer yang dipimpin oleh Senopati Gomowijoyo di Kali Kending juga digempur mundur ke utara bergabung dengan prajurit Panjer yang dipimpin oleh Ki Hajar Welaran. Pasukan Panjer yang dipimpin oleh Banaspati Joyo Menggolo juga mundur meninggalkan banyak korban, untuk bergabung dengan pasukan Sigalu dan bertempur menghadapi lawan, kompeni yang dipimpin oleh Mayor Verbroek. Pasukan Kompeni Belanda di sisi barat bergerak maju terus dan menjepit pasukan Panjer. Pertempuran sengit terjadi hingga perang 1 lawan 1, kedua belah pihak memberi korban yang tidak sedikit. Di lokasi itu pula Senopati Sigalu Ki Kertodrono terluka parah karena tertembak oleh Kompeni Belanda, dan dilarikan ke Gunung Paras. Keesokan harinya dibawa ke Cemoro Sewu, tapi dalam perjalanan Ki Kertodrono terlalu banyak mengeluarkan darah dan tidak dapat tertolong lagi, akhirnya meninggal di perjalanan. Jenazah Ki Kertodrono dimakamkan di bawah pohon beringin di Gunung Pakoh, dan dikeramatkan menjadi panembahan Si Pakoh. Pertempuran di Karangsambung masih terus berlanjut, dan akhirnya pasukan Kompeni Belanda dapat menguasai Karangsambung. Pasukan Panjer yang dipimpin oleh Ki Hajar Welaran beserta Ki Endang Kertowongso terdesak mundur naik ke Gunung Paras dan bertahan di sana. Ki Endang Kertowongso diam-diam menyelinap pergi ke markas di Banioro. Ternyata markas tersebut sedang digempur oleh pasukan gabungan Kompeni Belanda, dan Ki Endang Kertowongso, dengan beberapa pengawal prajurit Panjer meneruskan perjalanannya ke Gakbaning. Sedangkan prajurit Panjer yang dipimpin oleh Ki Hajar Welaran tetap bertahan di atas Gunung Paras. Prajurit Panjer berbaur dan tinggal bersama rakyat di desa tersebut. Setiap malam mereka menyeberangi Sungai Lukulo untuk bergerilya ke kota. Tidak jauh dari tepi Sungai Lukulo ada sebuah bangunan masjid besar yang konon kabarnya dibangun oleh Kiai Ageng Geseng, dan direnovasi pada tahun 1842. Kiai Ageng Geseng termasuk murid dari Sunan Kalijaga. Ki Ageng Geseng mempunyai murid yang bernama Ki Bagus Bodronolo, putra dari Ki Bagus Maduseno dengan istri yang bernama Raden Ayu Dewi Majaji. Ki Bagus Bodronolo lahir pada tahun 1603. Setelah umur 12 tahun Ki Bagus Bodronolo mengembara ke arah barat dan bertemu dengan Ki Ageng Geseng, kemudian diangkat menjadi muridnya, dan diajak ke Gunung Geyong, sekarang desa Karangkembang Alian. Menurut cerita lepas benar dan tidaknya pada saat Ki Ageng Gesang mendirikan masjid di tepi Sungai Lukulo, ternyata di desa tersebut terdapat anak keturunan dari Mataram yang bersembunyi di tempat itu, maka Ki Ageng Geseng mengumpulkan keturunan Mataram tersebut untuk bergabung, dan konon tempat tersebut diberi nama dengan sebutan Bani Foero, yang artinya keturunan orang baik. Karena lidah orang Jawa kurang begitu fasih mengucapkan bahasa Arab sehingga mengucapkannya Banioro, sampai sekarang menjadi sebuah desa namanya Desa Banioro. Konon masjid tersebut merupakan tempat persembunyian dan tempat berundingnya para gerilyawan untuk melaksanakan sabotase-sabotase ke dalam kota, menculik anak-anak yang orang tuanya menjadi antek Kompeni Belanda. Pada malam hari mereka menghadang patroli Kompeni Belanda dan mengganggu pos-pos penjagaan, juga membakar rumah-rumah yang dihuni oleh antek-antek Kompeni Belanda. Sehingga membuat kota menjadi kacau dan tidak tentram. Di desa Banioro pertempuran masih berlanjut, akan tetapi tidak secara frontal, melainkan dengan cara sporadis, pukul lari. Cara seperti itu dilakukan oleh para gerilya secara terus-menerus akhirnya membuat pusing pasukan Kompeni Belanda. Dan akhirnya kompeni ingin memanggil para pimpinan prajurit Panjer untuk diajak berunding, tetapi keinginan Kompeni Belanda ditolak oleh para pimpinan prajurit Panjer Gunung, karena para pimpinan Panjer tahu kelicikan Kompeni Belanda, seperti yang dilakukan terhadap Pangeran Diponegoro.
Alhasil perundingan hanya diwakili oleh Ki Kertanegara I, mantan Adipati Karanganyar. Dalam perundingan Kompeni Belanda VOC mengusulkan agar seluruh peperangan melawan Kompeni Belanda agar segera dihentikan, dengan imbalan semua keluarga dijamin hidup senang. Tetapi semua penawaran kompeni ditolak, baik oleh Ki Kertanegara I maupun oleh para pimpinan pasukan Panjer dan Sigaluh, sehingga beberapa kali perundingan tidak mencapai kesepakatan. Akhirnya Ki Kertanegara I mengajukan usul, bahwa pihak kompeni agar menerima anak cucu dari KRAT Kolopaking IV menjadi Adipati Temenggung di Panjer Roma, bila sudah dewasa, tapi usulan Ki Kertanegara I untuk sementara ditolak. Karena akan dilaporkan dulu ke Gubernur Jenderal Graaf van den Bosch. Akhirnya usulan dari Ki Kertanegara I diterima, tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu 1. Tidak boleh menjadi penguasa, bupati di Panjer Roma. 2. Tidak boleh memakai nama Kolopaking. 3. Ditetapkan bahwa anak cucu KRAT Kolopaking IV menjadi bupati di Banjarnegara dan memakai nama Joyonegoro. Setelah terjadi kesepakatan, Ki Kertanegara I langsung mengabarkan kepada pimpinan pemerintahan Panjer Gunung, yaitu Ki Endang Kertowongso, pengganti KRAT Kolopaking IV dan juga kakandanya, sedangkan Ki Hajar Welaran yang sedang sakit parah dan tidak bisa mengikuti pertemuan, tetap di persembunyiannya di Gunung Paras Banioro. Akhirnya dipanggilnya semua pimpinan pasukan prajurit, Senopati Gomowijoyo beserta Banaspati Joyomenggolo, sedangkan wakil dari Kadipaten Sigaluh tidak dapat hadir karena sedang dalam berkabung atas meninggalnya Ki Kertodrono, Adipati Sigaluh. Pada perundingan dari pucuk pimpinan tidak tercapai kesepakatan, karena Senopati Gomowijoyo dan Banaspati Joyomenggolo tidak setuju pada keputusan kompeni Belanda tersebut, malahan akan meneruskan menyalakan api perjuangannya melawan kompeni Belanda sampai terusir dari Panjer Roma. Ternyata perjuangan kedua senopati tersebut dilaksanakan, dengan adanya gangguan dari kedua senopati tersebut, membuat kompeni Belanda merasa tidak aman sehingga kompeni Belanda dan Adipati Arumbinang IV mengeluarkan sayembara kepada seluruh penduduk di bawah kekuasaan. Isi sayembara adalah, barang siapa yang bisa menangkap pemberontak yang bernama Gomowijoyo dan Banaspati Joyomenggolo, hidup atau mati, akan diberi hadiah besar dan ditambah kedudukan pangkat yang tinggi dan sanak saudaranya akan terjamin kehidupannya. Dan akhirnya Senopati Gomowijoyo tertangkap di Desa Bocor, dan dihukum mati dengan cara ditembak, dan mayatnya langsung dimakamkan di daerah Bocor. Sedangkan Banaspati Joyomenggolo ditangkap di Jetis Kauman belakang Masjid Besar Kebumen. Rencananya Banaspati Joyomenggolo akan dihukum picis dengan cara digantung tapi tidak langsung mati, setiap orang yang lewat diwajibkan menyayat mengiris tubuhnya yang digantung. Tapi hukuman tersebut tidak jadi dilaksanakan karena dikhawatirkan rakyat justru akan marah, bahkan dapat berbalik membela perjuangannya. Akhirnya Banaspati dihukum gantung di pohon beringin di tengah lapangan, sekarang menjadi alun-alun Kebumen. Di Desa Banioro ada berita bahwa pada hari Senin Wage tahun 1763, Ki Hajar Welaran telah wafat karena sakit parah dan jenazahnya dimakamkan di bawah pohon jati di atas Gunung Paras. Untuk menghormati Ki Hajar Welaran yang wafat pada hari Senin Wage tersebut, diperintahkan kepada para pengikutnya dan prajurit, juga penduduk setempat, agar jangan menyembelih hewan pada hari kematian Ki Hajar Welaran, dan wewaler tersebut diikuti sampai sekarang yang mengetahui sejarah tersebut. Dan pada pertengahan tahun 1832, Panjer Roma secara resmi diambil alih seluruhnya oleh kompeni Belanda, dan diangkatlah Adipati Arumbinang IV menjadi penguasa Panjer Roma. Dan setelah diangkat Adipati Arumbinang IV, merencanakan operasi pembersihan semua yang berbau nama Kolopaking harus dihilangkan. Siapapun tidak boleh membawa nama Kolopaking, dan barang siapa yang mengunjungi atau berziarah ke makam Kolopaking yang bertempat di Kalijirek, apabila ia seorang pejabat atau pegawai pemerintahan maka akan langsung dipecat, dan apabila ia pedagang swasta akan dipersulit usahanya. Dengan wafatnya Ki Hajar Welaran, nyaris para prajurit dan pengikutnya merasa kehilangan, dan ingin meneruskan perjuangan beliau, apalagi mendengar bahwa Panjer Roma telah dikuasai oleh kompeni Belanda, maka para pengikut yang berada di Desa Banioro merasa geram dan marah dan ingin merebut kembali Panjer Roma dari kekuasaan kompeni Belanda tersebut, akan tetapi menyadari kekuatan kompeni Belanda begitu besar, akhirnya para prajurit pengikut Ki Hajar Welaran yang juga dibantu oleh Laskar Pemuda Banioro, melampiaskan kemarahannya kepada seekor kerbau bule, sebagai simbol dari kompeni Belanda, untuk disembelih dan kepala kerbau tersebut dikubur di tengah jalan yang pernah dilewati kompeni Belanda. Setelah kerbau bule disembelih, kepalanya ditanam di tengah jalan, dagingnya dimasak untuk dimakan beramai-ramai dengan penduduk setempat dan juga mendatangkan tayub sebagai hiburan warga setempat. Dengan meninggalnya Ki Hajar Welaran, Desa Banioro kembali dalam kekuasaan Adipati Arumbinang IV dan masuk dalam wilayahnya.
Pada tahun 1858, Desa Banioro dipimpin oleh Patrajaya, Kepala Desa 1, dengan masa jabatan dari tahun 1853 sampai 1871, setelah beliau wafat dilanjutkan oleh Tirta Sasmita, Kepala Desa 2, dari tahun 1871 sampai 1889, dan Tirta Dipura, Kepala Desa 3, dari tahun 1889 sampai 1907, dilanjutkan oleh Tirta Suwongso. Beliau masih keturunan Ki Kertowongso Sudirso. Kepala Desa 4, menjabat dari tahun 1907 sampai 1925, kemudian dilanjutkan oleh Suroso Rekso Dimejo. Kepala Desa 5, beliau juga masih ada hubungan dengan Tirto Suwongso, menjabat dari tahun 1925 sampai 1943, pada masa kepemimpinan beliau, masjid yang berada di tepi Sungai Lukulo sepakat untuk dipindahkan, karena terancam banjir dan erosi, maka dipindahlah masjid tersebut, sekarang Masjid Al-Hidayah, dan Suroso Tirto Dimejo wafat pada tahun 1943, dilanjutkan Kepala Desa yang ke-6 oleh Kertayuda, namun hanya seumur jagung lamanya, karena sesuatu hal, dan pada tahun 1943 Desa Banioro tidak ada Kepala Desa, sehingga perwakilan masyarakat Desa Banioro menghubungi Sudarso Tirto Dimejo yang pada saat itu sedang menjadi pegawai di Pegadaian Kebumen agar mau menjadi Kepala Desa di Banioro, dan pada saat itu yang mencalonkan Kepala Desa ada 2 orang, menurut narasumber Bapak Jarot Widodo yang mencalonkan adalah 1. Sudarso Tirto Dimejo. 2. Wiryo Utomo. Setelah diadakan pemilihan, yang terpilih adalah Sudarso Tirto Dimejo, sebagai Kepala Desa yang ke-7. Setelah Sudarso Tirto Dimejo masa jabatannya dari tahun 1943 sampai 1950. Setelah selesai masa jabatannya, diadakan pemilihan kepala desa kembali, dan yang terpilih adalah Madrohim, dengan masa jabatan dari tahun 1950 sampai 1968. Menurut narasumber dari sesepuh Desa Banioro, pada masa jabatan Madrohim, pernah dimintai pertolongan oleh Dalang Celapar, karena antara Desa Celapar dan Banioro adalah satu perjuangan, di mana menurut informasi Dalang Celapar dulunya jarang ditanggap karena menurut informasi ada salah satu wayangnya yang setiap ditanggap selalu bisa pulang dan kadang bisa memakan korban, benar dan tidaknya walau-walam, sehingga warga merasa takut untuk mengundang Dalang Celapar, akhirnya minta bantuan kepada Kepala Desa Madrohim agar Dalang Celapar bisa pentas di Banioro. Dan setelah ditanggap di Banioro ternyata tidak ada kejadian apapun. Dan mulai saat itu setiap bulan Sura Desa Banioro selalu mengadakan hiburan wayang kulit dengan tujuan 1. Untuk nguri-uri peninggalan Sunan Kalijaga. 2. Tasyakuran karena Desa Banioro sudah terbebas dari penjajahan Belanda. 3. Mengenang sejarah perjuangan Desa Banioro. Setelah Kepala Desa Madrohim meninggal, dilanjutkan oleh Kepala Desa yang ke-8, yaitu Mat Karto, yang menjabat dari tahun 1968 sampai 1986, dalam melanjutkan pemerintahan Desa Banioro, juga tidak meninggalkan tradisi yang telah ada sebelumnya. Masa jabatan Mat Karto selesai pada tahun 1986 dan diadakan pemilihan Kepala Desa kembali, dan yang terpilih adalah Eskus Pranoto sebagai Kepala Desa yang ke-9, beliau menjabat Kades selama 2 periode dari tahun 1986 sampai 2002, dan tahun 2002 diadakan pemilihan Kepala Desa kembali dan yang terpilih adalah Mihat dan beliau menjabat baru 3 tahun, beliau sakit sampai akhirnya meninggal dunia dan untuk meneruskan masa jabatan yang masih tersisa sampai tahun 2007, maka diadakan penjabat sementara oleh Sekdes Mukhtar. Dan tahun 2007 diadakan pemilihan Kepala Desa kembali dan yang terpilih adalah Dasun, dengan masa jabatan dari tahun 2007 sampai 2013, namun juga tidak sampai selesai masa jabatannya, karena sesuatu hal, sehingga hanya menjabat selama 2,5 tahun, dan jabatan dipegang lagi oleh Sekdes Mukhtar sampai pemilihan Kades kembali. Dan pemilihan Kades dilaksanakan pada bulan November tahun 2011 dan yang terpilih adalah Andi Wibowo, untuk masa jabatan 6 tahun dari tahun 2012 sampai 2017. Pada masa jabatan Kades Andi Wibowo, secara kebetulan, di Desa Banioro akan dilaksanakan pemasangan prasasti sejarah dinasti Pendopo Panjer Gunung, dan juga akan dilaksanakan napak tilas sejarah perjuangan KRAT Kolopaking 4, yang berada di makam Panjer Desa Banioro, dan peresmian prasasti tersebut akan ditandatangani oleh Dani Rakca Andalasawan, S.A.P. Letnan Kolonel Ing NRP. Demikian sejarah singkat Desa Banioro, yang ada kaitannya dengan sejarah dinasti Kanjeng Raden Adipati Kolopaking IV, dan Ki Hajar Welaran yang wafat dan dimakamkan di puncak Gunung Paras.
Semua cerita tadi saya ambil dari sejarah Mataram, dan informasi dari berbagai narasumber. Saya juga mohon maaf jika ada kekeliruan informasi yang saya sampaikan.